Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Ibu sekalian dan moderator. Perkenalkan, nama saya adalah Getsi. Asal saya adalah dari Penajam Pasar Utara, tepatnya di SD Negeri 010 Babulu. Pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan membawakan materi tentang perangkat ajar yang di dalamnya adalah modul ajar. Jadi modul ajar yang akan saya sampaikan adalah modul ajar. Nah, sebelum kita membuat modul ajar, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pada sekolah penggerak. Nah, selain capaian pembelajaran, ada dua langkah yang kita harus perhatikan dalam penyusunan perangkat ajar, yaitu modul ajar. Yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi mau dibawa kemana pembelajaran itu ya, makanya kita harus membuat modul ajar. Yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Jadi pengembangan tersebut kita dapat berinovasi di dalamnya modul ajar. Jadi bukan hanya seperti yang dulu, monoton seperti sebelumnya. Jadi kita harus melakukan pengembangan untuk menarik dari peserta didik kita. Jadi itu langkah pertama yang kita lakukan untuk pembuatan modul ajar. Nah, sebelum itu kita harus juga mengerti apa itu modul ajar. Jadi modul ajar adalah bahan yang hampir sama dengan RPP atau rancangan proses pembelajaran, yaitu bahan yang dipakai untuk guru dalam membuat rancangan pembelajaran. Namun dalam modul tersebut terdapat pelengkap, yaitu materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Itu untuk modul ajarnya ya. Jadi kita akan menambahkan beberapa poin, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi adalah materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek pencapaian pembelajaran itu sudah tercapai apa belum. Nah, yang berikutnya adalah prinsip penyusunan model ajar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah karakter dari peserta didik kita sendiri atau siswa. Dan yang kedua adalah perbedaan tingkat pemahaman. Jadi kita harus mengetahui masing-masing siswa seberapa mana tingkat pemahaman yang mereka pahami tentang sesuatu mata pelajaran atau suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah melihat sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Jadi di dalam peserta didik kita itu dalam satu kelas terdapat perbedaan-perbedaan ya. Jadi yang kita bisa temukan adalah perbedaan-perbedaan yang unik. Jadi siswa kita harus pahami keunikan mereka itu di mana ya. Jadi harus kita pahami sehingga kita dapat membuat mudah modul ajar tersebut yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah isi modul ajar. Jadi kita harus mengetahui isi-isi modul modul ajar yang akan kita sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah informasi umum ya. Jadi informasi umum itu terdiri dari identitas sekolah, nama sekolah, kemudian fase, alokasi waktu, dan yang kedua adalah kompetensi inti. Jadi kompetensi itu terdapat tujuan pembelajaran yang ada di dalamnya, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan persiapan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kelas maupun di lapangan. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran tersebut berisi tentang penilaian ya. Jadi penilaian asesmen formatif, kemudian pengetahuan ya. Jadi itu isi di dalam lampiran, dan masih ada lagi yang berikutnya.
Ya, mungkin ini saja dari saya untuk presentasi pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan dari materi saya. Saya berikan kesempatan setelah diskusi atau presentasi dari teman-teman yang lain. Ya, kemungkinan nanti dari moderator akan memberikan waktu mungkin 5 menit atau 10 menit untuk teman-teman yang mau bertanya tentang hasil dari presentasi pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Kembali ke moderator.